Selamat hari Minggu ya. Pada saat ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu dan doa akan dibawakan oleh Kak Ken. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Kita bertepuk tangan yuk. Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tepuk tangan semua. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Kita Dia mengalahkan musuh, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi ya dari awal. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Masih siap memuji Tuhan? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa yuk.
diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dalam iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
percaya mujizat itu nyata. Halo adik-adik, apa kabar? Senang Kak Jeki ketemu lagi dengan kalian. Kalian masih ingat gak khotbah Kak Jeki minggu lalu? Yang Kak Jeki pakai tas, ransel, terus pakai topi. Masih ingat ya? Kalau nggak ingat, kalian buka lagi YouTube-nya minggu kemarin. Oke? Hari ini Kak Jeki mau cerita hal yang lain, tapi masih berhubungan dengan cerita yang kemarin. Tapi sebelum Kak Jeki cerita, yuk kita mau satu dalam doa dulu ya. Lipat tangan kalian, siapkan hati kalian, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kau kumpulkan setiap anak-anak walaupun mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu sehingga hari ini kami boleh ada Tuhan. Dan kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kalau tadi kami sudah memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang menyiapkan tanah hati kami Tuhan. Sehingga tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditanami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang akan hamba sampaikan bisa ditangkap oleh adik-adik dengan cara yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap yang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah amin adik-adik. Kalian masih ingat gak lagu ini? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Nah, itu kan sapaan-sapaan. Nah, macam-macam pakai bahasa yang macam-macam. Kalau menyatakan aku cinta kamu, wah, kalau pakai bahasa Jawa itu bahasanya gini, aku tresno awakmu gitu kan. Kalau pakai bahasa Inggris, bener, I love you. Kalau pakai bahasa Korea, sarangeo. Terus kalau pakai bahasa Jepang, ada yang ngerti nggak? Kak Vita nih yang tahu. Kak Vita, bahasa Jepangnya apa? Aishiteru. Terus kalau bahasa Prancis ada yang tahu nggak bahasa Prancis? Hah? Nggak tahu, Kak Jeki juga nggak tahu. Tapi kita bisa cari kamus. Terus kita cari kamus, kita lihat gitu. Apalagi di handphone sekarang kan udah canggih ya. Kita bisa lihat bahasa-bahasa apa aja, kita bisa belajar dari situ. Ada yang di sekolah kalian belajar bahasa Mandarin. Kalau bahasa Mandarinnya aku cinta kamu apa? Ada yang tahu? Hah? Wah ini gitu. Kak Jiki nggak tahu karena nggak pernah belajar bahasa Mandarin. Nah, adik-adik ada banyak bahasa yang kita pelajarin gitu. Kita bisa belajar bahasa Prancis, kita bisa belajar bahasa Belanda, kita bisa belajar bahasa Jepang, kita bahasa Korea juga bisa. Terus apalagi bahasa Indonesia, itu kita bisa belajar. Nah, kenapa sih Kak Jeki ngajarin kita bahasa-bahasa gitu ya? Kak Jeki mau ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-12. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, kisahnya masih tentang Paulus yang sedang dia masih tetap memberitakan Injil ke daerah-daerah dan sampailah dia di Efesus. Waktu dia sampai di Efesus, dia ketemu dengan orang-orang yang mereka udah percaya sama Tuhan. Waktu sampai di sana, Paulus ini kumpulin nih adik-adik, kumpulin mereka, yuk semuanya kumpul. Kemudian Paulus ngajarlah di sana. Paulus tanya sama mereka, kalian dibaptisnya pakai baptisan apa gitu. Terus mereka tanya, oh kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Karena waktu itu kan ada Yohanes Pembaptis. Kemudian Paulus ngajarin mereka tentang baptisan Tuhan Yesus atas nama Bapa, Putra, dan
Roh Kudus. Kemudian Paulus juga ngajarkan tentang bagaimana mereka dibaptis oleh Roh Kudus, diajarin bagaimana untuk mereka percaya kepada Roh Kudus. Nah, mereka yang di Efesus ini adik-adik, mereka belum tahu apa itu baptisan Roh Kudus. Mereka juga belum percaya dengan Roh Kudus. Jadi di situ Paulus mengajari mereka. Beberapa hari dia mengajari orang-orang yang ada di sana, dan akhirnya Paulus tinggal di sana itu 2 tahun, adik-adik. 2 tahun dia di sana untuk memberitakan firman Tuhan di seluruh Efesus dan sekitarnya. Nah, adik-adik, waktu mereka dibaptis Roh Kudus, akhirnya mereka menerima bahasa-bahasa yang baru sebagai itu karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Itu ada yang bisa menafsirkan, terus ada bisa juga, salah satunya yang dominan adalah mereka punya bahasa baru yang namanya adalah bahasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, gimana sih Kak itu bahasa Roh Kudus? Gimana bunyinya gitu loh, gimana belajarnya? Nah, itu nggak bisa dipelajarin, nggak kayak bahasa Inggris, nggak kayak bahasa Korea, nggak kayak bahasa Prancis yang kita bisa tahu Kak Jeki ili bedi itu bahasa Prancisnya gitu kan. Nah, itu nggak bisa kita belajar lewat kamus atau lewat handphone kita, nyari-nyari kita belajar. Bahasa itu nggak bisa. Nah, gimana caranya untuk kita bisa menerima Roh Kudus? Nah, itu adik-adik, nanti kalau adik-adik udah agak besar, nanti kita ada yang namanya seminar hidup baru dalam roh. Nanti di situ juga diajarin bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus, dan kemudian kita juga menerima, kalau kita udah dibaptis Roh Kudus, kita juga menerima bahasa-bahasa yang baru gitu. Yang kita tuh nggak pelajarin gitu, juga nggak ikut-ikutan sama orang lain gitu. Tapi itu Tuhan berikan buat kita semuanya. Nah, adik-adik, mungkin hari ini Kak Jeki ngajarinnya susah banget sih, nggak ngerti gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kalian nggak ngerti. Tapi suatu hari nanti kalian akan tahu, oh ini yang dulu Kak Jeki ceritain. Ini yang dulu Kak Jeki ajarin tentang bahasa roh. Orang menerima karunia bahasa Roh Kudus. Oke, adik-adik. Kak, kalau sekarang kita minta bisa nggak? Bisa. Kalian minta juga bisa. Nah, gimana caranya? Kalian berdoa sama Tuhan. Terus kalian minta sebuah kerinduan. Tuhan, aku rindu untuk aku bisa menerima baptisan Roh Kudus. Dan aku juga rindu Tuhan untuk aku bisa berbahasa roh. Nah, adik-adik, Tuhan bisa memberikan itu buat adik-adik semuanya. Sama seperti Tuhan memberikan itu kepada orang-orang yang ada di Efesus melalui Rasul Paulus. Nah, Kak Jeki udah selesai hari ini ceritanya, dan adik-adik dimanapun juga kita berada, sama seperti Paulus yang dia kemanapun dia akan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan, bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosanya kita, dosa Kak Jeki, dosa adik-adik. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Nah, ini yang disebutkan kabar baik. Jadi kalau adik-adik ketemu sama orang-orang, adik-adik bisa cerita tentang kabar baik. Kabar baik itu apa? Ya tadi yang Kak Jeki ceritain, bahwa Allah mengasihi dunia ini, Allah mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa setiap manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa buat menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Nah, adik-adik, kita bisa menceritakan itu ke banyak orang. Sehingga saat kita percaya kepada Tuhan, kita menceritakan apa yang Tuhan mau untuk kita ceritakan ke orang lain tentang kabar baik, dan orang lain menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidupnya, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan itu adalah tujuan Tuhan buat Kak Jeki, buat adik-adik ada di dunia ini.
Oke, jangan lupa ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa cerita ke sus, kalian bisa cerita ke kakak, kalian bisa cerita ke mama, kalian bisa cerita ke papa. Atau kalau ada orang-orang kerja atau tetangga-tetangga kalian, kalian juga bisa cerita tentang kabar baik. Sama seperti Paulus, kemanapun mereka pergi, kemanapun Paulus pergi, dia menceritakan kabar baik. Oke adik-adik, yuk kajian udah selesai, kita mau satu dalam doa. Siapkan hati kalian, kita mau doa ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba udah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap anak-anak yang ada. Tuhan, mungkin ini hal yang sulit untuk mereka mengerti, tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap anak-anak mengerti bahwa ada baptisan yang namanya baptisan Roh Kudus, dan ada karunia-karunia berbahasa Roh Tuhan yang itu asalnya daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, anak-anak boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk mereka menceritakan kabar baik seperti Paulus yang selalu menceritakan kabar baik kemanapun dia pergi. Dan hamba mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Biar firman ini tinggal tetap dalam setiap hati adik-adik yang ada, dan ini menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hari ini kami juga sekalian berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah kami berdoa buat pandemik yang ada, biar cepat berlalu dari bangsa kami Tuhan. Tidak ada penyebaran-penyebaran yang baru lagi, tapi biarlah Tuhan bangsa Indonesia pulih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, hikmat bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari Pak Jokowi, Wakil Presiden, dan juga jajaran para menteri yang ada, DPR, MPR, semuanya Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka memiliki hati yang mengasihi setiap masyarakat yang ada Tuhan. Dan terlebih mereka memiliki hati yang takut akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, dimanapun orang tua kami bekerja Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami. Dan juga usaha mereka Engkau memberkati Tuhan. Biarlah walaupun di masa COVID ini Tuhan ada banyak hal yang sulit Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Engkau memberkati usaha orang tua kami, Engkau memberkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, sehingga di masa sulit ini mereka tidak kesulitan Tuhan, tapi nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, berikan juga hikmat bagi mama-mama yang ada saat mendampingi kami anak-anak untuk sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesabaran ekstra, Engkau memberikan Tuhan mereka hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang ada Tuhan. Dan biarlah ada kerjasama yang luar biasa antara mama, papa, dan juga anak-anak yang ada Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu menjadi bagian dari setiap kami anak-anak yang ada Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada. Engkau menyertai mereka Tuhan, mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera dan sukacita buat setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa sembuh dari sakitnya, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Yuk, kalian angkat tangan kalian seperti ini. Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Oke, siap ya? Dan Tuhan, saatnya hamba akan melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah berkat kecerdasan, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu melimpah-limpah bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dan jadikan anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan mengasihi orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga, kalian spesial. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah.